Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tanggal 29 April 2020, kita kembali bertemu di udara, di live IG, dalam topik yang kali ini dipilihkan oleh sahabat kita. Topiknya itu modifikasi cara berpuasa agar tetap sehat di masa hashtag di rumah aja. Nah, bagi Anda yang ingin ikutan hari ini bisa follow di IG saya @indramuhtadi. Kasih tahu teman-teman IG-nya di @indramuhtadi, INDRAMUHTADI, sehingga bisa ikut join di sini. Silakan Anda ikut bertanya. Topik kita kali ini modifikasi cara berpuasa agar tetap sehat di masa pandemi ya, hashtag di rumah aja. Saat ini saya sedang menunggu teman kita dari Panvilla yang akan join bersama kita di sore ini. Anda bisa sekalian kasih tahu teman-teman yang lain untuk bisa join, kemudian bisa mempersiapkan pertanyaan Anda. Terima kasih yang sudah join. Ada Mbak Reni, kemudian dari Kribontelo, Rina, Uyo, Bayu Utomo, kemudian ada Eka Kartika, ada Ibu Nurul, dan yang lainnya. Ada Mbak Jovita juga udah join, ngetes koneksi. Kita tunggu koneksi dari Panvilla. Selamat bergabung Pak Asep Suhada. Ada Nina dari Tangerang. Ada Awawan, selamat bergabung. Terima kasih. Oh, better. Oke. Nah, kalau gitu. 7 menit ya kita butuhkan untuk join berarti ya. Baik, mudah-mudahan maaf sekali ya ini untuk semua yang sudah gabung. 53 menit yang tersisa karena IG 1 jam langsung putus ya. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Silakan dibuka Mbak Irin. Kalau saya dengan follower saya tadi udah saya buka. Iya. Halo sahabat perfect yang follow dokter juga. Halo, apa kabar? Selamat menjalani ibadah puasa. Supaya puasanya lancar sampai dengan akhir, dan yang pasti harus tetap sehat nih tubuh kita. Ya, hari ini kita mau bahas tema yang menarik nih. Bareng sama Dokter Indra, kita mau bahas bagaimana modifikasi cara berpuasa supaya puasa kita itu tetap sehat di masa-masa hashtag di rumah aja yang tadi dokter juga udah bahas. Nah, hari ini kita mau kupas gimana nih modifikasinya bersama Dokter Indra. Silakan dokter. Iya, baik, kita mulai aja ya. Yang mau sharing-sharing bisa ya dok? Yang mau sharing, yang mau bertanya. Kendalanya selama puasa nih apa aja? Bisa di @indramuhtadi, komen. Bisa juga di perfecting.you, boleh di sana juga untuk share nanti semuanya. Keluar dari komennya langsung kita baca ya. Saya nggak begitu memperhatikan komen. Nanti kalau ada yang bertanya nanti Jovita kasih tahu ya. Baik. Nah, kita buka secara resmi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat teman-teman semua? Tetap sehat yuk, ayo kita tetap sehat. Harus tetap sehat di masa pandemi ini. Nah, saya mau mulai dengan suatu dasar dari ibadah puasa itu bagi kesehatan ya. Pada dasarnya puasa itu adalah untuk menyehatkan kita, bukan sekedar fisik tapi juga jiwa kita. Nah, kalau kita sedang berada di pandemi seperti sekarang ini, sudah hampir sebulan kayaknya kita terkurung di rumah ya. Artinya keluar hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak saja. Anak-anak sekolah di rumah, beberapa dari Anda juga harus bekerja dari rumah, WFH ya, work from home. Jadi momentum puasa sebenarnya bagus gitu, karena puasa itu akan membuat hormon stres kita lebih rendah. Ini kaitannya semua dengan kosongnya perut dan ikhlas melakukannya dengan niat tadi ya. Bahkan ada penelitian di Moskow, ini saya baca ya, menunjukkan penderita schizofren atau orang yang agak-agak gila gitu, itu dianjurkan berpuasa, kemudian mengalami kemajuan lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang tidak berpuasa. Nah, jadi kalau Anda sedang stres di hashtag di rumah aja, dengan Anda menjalani puasa, harusnya puasa itu bisa mengurangi stres Anda gitu. Nah, ada satu hal lagi nih, kita kalau di rumah aja itu cenderung nggak bergerak ya, bener ya Mbak Irin ya? Jadi males, tambah males.
Kalau seandainya kerja masih mending gitu, jalan keluar, kemudian di kantor naik turun tangga. Nah di rumah biasanya kegiatan aktivitas fisik malah lebih hilang lagi. Biasanya sempat bangun pagi lebih pagi karena harus ke kantor, sekarang malah habis sahur tidur lagi gitu. Nah jadi bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah sebenarnya hal-hal tersebut kurang baik. Karena di saat puasa Anda pun harus tetap beraktivitas fisik ya. Olahraga pasti kita modifikasi sesuai dengan kondisi yang di rumah saja, dengan jangan sampai melakukan olahraga berat agar daya tahan tubuh kita tidak gampang rusak akibat kecapean olahraga. Juga dengan adanya puasa, nanti kita bicara di paruh yang kedua untuk masalah puasa saat olahraga saat puasa. Tapi yang jelas bagi jantung dan pembuluh darah, puasa akan menurunkan adrenalin yang saya sebutkan tadi. Nah, akan juga terjadi penurunan lemak jahat LDL ya, dan peningkatan lemak baik HDL, peningkatan apoprotein alfa 1, penurunan kortisol tadi sudah jelas ya, dan peningkatan melatonin. Nah, ini akan mempercepat perbaikan sel di tubuh Anda. Jadi dengan puasa sebenarnya kondisi yang kurang menarik untuk di rumah saja, tidak ada yang kontradiksi dan bisa langsung kita pasangkan, kita sandingkan dan bisa berjalan bersamaan. Kemudian sebaliknya, bukan sebaliknya, seterusnya sel-sel di dalam tubuh kita itu akan bermutasi, akan cepat berganti sesuai dengan waktu yang sudah diprogramkan, karena si melatonin dan growth hormone tadi keluar cukup baik saat kita berpuasa. Itu yang ketiga. Bagi sistem pencernaan sendiri, kalau seandainya kita berpuasa, sebenarnya sudah banyak penelitian di dunia yang namanya pencernaan kita itu tidak boleh terus-terusan diisi makanan. Bahkan dikala tidak berpuasa pun, Anda 3 kali sehari makan. Bagi yang tidak suka ngemil, sebenarnya kondisinya lebih baik dari orang yang suka ngemil, akhirnya pencernaannya terus-terusan diisi dengan makanan dan harus bekerja keras. Nah, saat berpuasa, minimal 14 jam, pencernaan kita diistirahatkan. Nah, hal tersebut bisa membuat kondisi bagi tubuh untuk memperbaiki kinerja sel dan sistem pencernaan tadi. Nah, begitu juga dengan sistem saluran kemih. Asal Anda tidak kurang minum ya, ini dengan catatan nih di sini. Tidak kurang minum, minumnya harus tetap cukup, maka sistem saluran kemih juga akan memperbaiki dirinya dalam kondisi osmosis dalam ginjal yang seimbang. Karena adanya produksi hormon prostaglandin yang relatif juga tinggi saat berpuasa. Nah, ini memperbaiki fungsi kerja sel darah merah, yang juga beberapa proses dari pembuatan sel darah merah ada peran ginjal di sana. Asal minumnya jangan kurang, betul ya Jo ya? Nah, ini PR-nya Jo selalu. Berapa Jo? Minimal nih dok, diawali dengan kata minimal. Ini untuk yang pria 2,7 liter, untuk yang ini sebanyak 2,2 liter. Nah, ini dengan jumlah yang minimal. Iya, 2,2. Jadi kalau misalkan aktivitas kita tinggi, cuaca juga lagi tidak menentu, nah ini nggak panas cukup misalnya. Nih, cuma 2,7 liter harus ditambah 2,2 liter ditambah 2. Iya, jangan freak out dulu ya. Loh, puasa sampai 2,5 liter minumnya. Bisa, betul ya Mbak Erin ya? Bisa. Sebenarnya kita hanya puasa itu memindahkan aja waktunya, yaitu sebelum subuh sama setelah maghrib. Nanti kita sampai ke cara minumnya. Tapi yang jelas, yang paling penting untuk masa hashtag di rumah aja ini melawan COVID-19 adalah sistem pertahanan tubuh kita. Betul ya Mbak Irin ya? Ini nih yang sedang ditantang sekarang. Sedang dipertaruhkan ya. Supaya kalaupun terpaksa banyak kita ditakuti terpapar. malah dok. Betul. Supaya kita terpaksa, supaya tubuh kita kalau seandainya terpaksa harus terpapar sama COVID-19, boleh jadi kita hanya OTG atau orang tanpa gejala. Atau sakitnya ringan gitu ya, jangan sampai sakitnya berat. Ini ada pertanyaan sepertinya tapi untuk tim perfect ya Mbak ya. Ya, mungkin ini jawabnya nanti offline aja Mbak ya. Dia menanya apakah pernah sudah dites dengan alat pH. Iya. Atau di akhir nanti Mbak jawab ya Mbak. Iya. Nah, siap si ya Bu perfect Rina kita ya. ini yang di belakang kita ini dengan pH 9,5 sudah pernah dites kan Mbak ya? Betul. Sudah lah ya. Iya. Nanti Bu Rina bisa lihat video tesnya dan sebagainya di website kita di www.perfect.co.id. Dan mata Atau airnya bisa di di-share Mandalawangi, Jawa Barat.
Betul, nanti boleh di DM, nanti kita share ya dok ya. Share ya alamat email, website address-nya tadi ya. Oke, kita teruskan mata airnya dulu. cuma khas Jawa Barat dok. Mata airnya khas Jawa Barat dok, di Cicalengka. Iya, Gunung Mandalawangi. Berarti airnya nggak bisa bilang app ya? Iya. Kan orang Jawa Barat. Perfect. Perfect. Iya. Nah, kembali lagi Mbak ke sistem pertahanan tubuh tadi. Saya mau ngomong, pertahanan tubuh kita itu nggak bisa sempurna kalau seandainya kita tubuhnya tidak terhidrasi sempurna. Secara kalau kita puasa sejak subuh sampai maghrib nggak ada cairan yang masuk kan? Nah, bukan berarti berbahaya asal Anda mencukupkan jumlah tadi dari malam sampai dari maghrib sampai subuh tadi Anda harus masukkannya. Baru yang namanya sistem pertahanan tubuh akan pada kondisi yang baik juga. Nah, bagi sistem saraf dan otak juga ternyata. Jadi ini berkaitan sama yang nomor 1 tadi ya. Jadi sebenarnya kreativitas manusia itu keluar lebih cenderung saat perutnya lapar daripada perutnya penuh. Makanya dulu kita kalau ada orang di gini lah, saya ibaratkan kalau seandainya dulu kita hidup di gua zaman nenek moyang kita dulu, kreativitas untuk mencari makan itu muncul makin kreatif saat perutnya lapar gitu. Nah mungkin kita sekarang nggak perlu harus mencari makan, tapi kreativitas otak kita justru akan lebih tinggi saat perut kita kosong. Asal jangan perutnya sakit ya, perutnya sakit yang dipikirin nanti sakit perutnya gitu. Dan sedikit kita singgung soal kesuburan. Nah kesuburan saat berpuasa, ini bagi yang masih ingin mempunyai momongan ya, memang pada awal puasa dia agak turun dulu, tapi setelah masuk ke pertengahan bulan, malah si kesuburan itu lebih meningkat daripada sebelum berpuasa. Jadi bagi Anda yang sedang berencana punya momongan atau belum berhasil, puasa Ramadan ini bisa jadi momentum juga. Apalagi sekarang hashtag di rumah aja Mbak ya, gak kemana-mana ya. Kesempatannya lebih tinggi, betul nggak Mbak Irin? Benar ya? Nah, terus bagi proses penuaan ya, bagi proses penuaan. Nah, penelitian anti-aging medicine di Amerika Serikat menunjukkan bahwa diet teratur saat bulan puasa itu signifikan mengurangi resiko terkenanya Alzheimer dan demensia atau kepikunan. Nah, terus yang ke-10 ini bagi penderita penyakit metabolisme. Sudah pastilah, dalam hal tidak bulan puasa saja, Anda yang punya kolesterol, penyakit trigliserid, kencing manis, hipertensi, nasihat dokternya kan jaga makan ya Pak, jaga makan ya Bu, gitu. Nah saat puasa ini dijaga sekali. Kebayang kalau seandainya nggak bulan puasa, jam-jam segini nih, perut kan sudah mulai lapar nih. Hashtag di rumah aja, yang dicari apa? Cemilan, yang dicari makanan gitu. Gimana nggak penyakit metabolisme tadi tambah tinggi? Nah dengan penyakit metabolisme tambah tinggi, resiko Anda untuk menjadi parah ketika terkena COVID-19 akan menjadi lebih berat juga. Nah, jadi ada hikmahnya untuk berpuasa. Terus, jadi sekarang gimana dong caranya? Nah, gitu. Kita udah bilang hikmahnya semuanya. Gimana nih caranya? Gitu. Termasuk memodifikasi tadi. Untuk makanan ya, untuk makanan jelas kita harus menghitung jumlah kalori yang kita masukkan supaya tidak berlebih ya. Tapi sebelumnya kita undang lagi bagi ada yang mau bertanya. Bisa di IG-nya saya, di @indramuhtadi, juga bisa di IG-nya Mbak Irin sama Jovita, di mana Mbak? Di @perfecting.q. Iya. Ini kalau bulan puasa jam-jam segini biasanya jam-jam ngantuk nih Mbak Irin. Jadi yang join juga. Iya. Kita sapa dulu ya, terima kasih nih ada Kalimantan, ada Lugi Basuki, ada Dimada Yulustari, ada Putra Harsuda. Ada Dobert, ada Mas Anto Karyadi di Jakarta, ada ST Nur 28. Ya silakan kalau ada yang bertanya ya. Betul. Seputar puasa dan COVID-19 lah, ini topik kita. Nah, kalau ada langsung sambar ya Jo ya. Dari DM-nya ada? Dari DM-nya Ron? Belum? Dari DM nggak ada dok. Nggak ada ya? Emang nih kayaknya lagi ngantuk nih jam-jam segini. Kita sambar aja yuk. Ini ada bertanya nih. Biar memancing nih, biar hangat. Ada nih dok. Bisa dibacain Jo dari Mas Anto Karyadi nih di Jakarta nih. Mas Anto Karyadi. Nah terima kasih udah bertanya Pak Dokter. Minum vitamin
baiknya pas buka puasa atau pas sahur gitu ya. Kita anjurkan kalau selama bulan puasa sebaiknya minum vitamin itu di kala sahur. Jadi Anda yakinkan Anda minum vitaminnya sebelum imsak atau sebelum subuh. Karena kalau sudah minum vitaminnya setelah subuh nanti puasanya jadi batal. Ya Mas Santo ya. Jadi harus diminumnya untuk pagi hari. Terus perfecting left kita coba tunggu lagi ya. Sementara saya jawab saja pertanyaan yang sudah masuk. Sini ada dari Estenur 28, buah-buahan yang cocok apa ya yang selain kurma? Kalau indikasinya untuk membantu berbuka puasa, sebenarnya seluruh berbuah yang rasanya manis boleh kita gunakan saat berbuka puasa. Tapi kalau arah pertanyaannya ke meningkatkan sistem pertahanan tubuh, seperti yang sudah pernah kita bahas waktu kita bahas tentang cara meningkatkan pertahanan tubuh di COVID-19, berarti yang harus kita utamakan itu dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Nah, jadi kalau seandainya Anda mencari buah-buahan yang mengandung vitamin C tinggi, biasanya kita menyarankan adalah buah yang warnanya cerah. Nah, buah yang warnanya cerah adalah buah yang mengandung vitamin C tinggi. Jadi misalnya jeruk, ya. Oh ya, ini Mas Santo Karyadi, makasih Pak Dokter jawabannya. Sama-sama Mas Santo, sehat selalu ya di Jakarta ya. Nah, terus buah-buahan apa lagi untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Bisa buah-buahan yang rasanya cenderung agak asam. Nah, buah-buahan yang rasanya cenderung agak asam ini juga bisa Anda manfaatkan untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh Anda karena vitamin C-nya tinggi. Atau tinggal buka Google lah. Tinggal buka Google, Anda cari vitamin C dan E yang tinggi itu pada buah-buahan apa aja. Nah, itu yang harus Anda konsumsi, terutama di saat pandemi ini. Tapi kalau untuk buka puasa, sebenarnya dengan rasa yang buah yang manis juga cukup. Kita nanti sampai ke buka puasa ya. Sambil menunggu koneksi lagi nih dari perfecting.you. Bagi Anda yang mau bertanya silahkan. Biasanya Pak Asep Suhada bertanya nih, ini masih diam-diam aja, kayaknya lagi lapar Pak ya. Ya lagi lapar lah Pak puasa. Ya sudah join lagi. Emang nih kayaknya makin banyak orang yang sekarang lagi nonton Netflix kayaknya ya. Jadi koneksi bandwidth harus terbagi. Gak apa-apa. Nah, jadi caranya yang pertama, kita masuk ke caranya sekarang ya, how-nya. Jadi yang pertama itu niatnya harus benar dulu. Kalau niat Anda hanya untuk membahagiakan orang lain, atau niatnya hanya untuk menuntaskan kewajiban saja, biasanya puasanya juga akan menjadi tidak begitu baik, malah memancing sakit. Jadi, niatkan dulu. Kalau seandainya kita niat, bahkan lapar dan haus pun rasanya akan tereliminasi ya. Saking kita tidak menyadarinya, sudah menjelang maghrib dan akhirnya kita berbuka. Nah, suaranya udah masuk Mbak, gambarnya belum nih, Mbak Jovita dan Mbak Airin. Aduh, live lagi ya. Oke, kita tunggu lagi koneksinya. Kalau di IG memang kadang-kadang seperti ini ya, kalau join, gak apa-apa, yang penting saya terus aja. Bagi Anda yang sudah bergabung, terima kasih Mbak Yudi Bento, Marsha Tahira, Sony Herawan, sudah gabung. Ini saya lagi berusaha untuk kembali memasukkan teman kita biar bergabung di sore ini. Mudah-mudahan sekarang crossing finger ini bagus. Nah, modifikasi yang kedua adalah dengan membagi porsi makanan sehat puasa. Sudah ada yang bertanya nih dari Taufani 83_83 ya. Dok, kalau minum yogurt baiknya setelah berbuka puasa atau pada saat sahur? Tergantung. Kalau seandainya Anda punya sakit mah, kita sarankannya di buka puasa. Tapi kalau seandainya nggak punya sakit mah, silahkan sahur juga boleh. Malah yogurt ini sangat baik sekali kita minum saat sahur untuk membuat kondisi pencernaan kita sehari itu menjadi lebih baik. Tapi yogurtnya yogurt beneran ya. Bukan yogurt yang dibilang yogurt tapi sebenarnya bukan, hanya dikasih susu dan rasa asam gitu. Jadi harus yang beneran yogurt. Biasanya harga tidak akan nipu, bahasa Sundanya harga mual ngabobodo. Jadi Anda carilah yogurt yang beneran yogurt supaya yang Anda dapatkan manfaat dari yogurt benarnya gitu. Kadang malah yang beneran yogurt juga tidak terlalu asam. Ada yang bentuknya di cup ya. Dia cenderung lebih pekat apa lebih kental. Nah, ini Anda bisa pakai untuk pada saat berbuka puasa, saat sahur. Tapi kalau seandainya Anda relatif
gampang terangsang perutnya dengan asam, sebaiknya saya sarankan untuk buka puasa. Terus ada pertanyaan dari ST Nur 28. Anak-anak seringnya sariawan dan bibir pecah-pecah. Sebaiknya diberikan apa, sayur aja atau buah-buahan juga? Kalau seandainya sampai sariawan dan bibir pecah, betul, kita harus memberikan buah-buahan dan sayuran dua-duanya. Tapi kalau seandainya nggak bisa, kadang-kadang satu pun di antara keduanya sudah baik ya. Secara kalau anak-anak itu agak susah untuk makannya. Nah, jadi usahakan Anda lebih kreatif untuk membuat menu makanan sehingga sayur akan lebih menarik bagi anak untuk dimakan, buah-buahan juga akan lebih menarik bagi anak untuk dimakan. Tapi yang pecah sariawan dan bibirnya juga harus ditangani, jangan dibiarkan. Jadi Anda bisa menggunakannya obat-obat oles untuk sariawan yang bisa Anda beli di apotek. Ini obat bebas. Sekarang silakan saja ke apotek atau bisa sekarang karena hashtag di rumah aja ke online. Kemudian bisa Anda pesan untuk diantar ke rumah. Begitu ya Ibu Estenur ya. Nah, kita sampai kepada membagi porsi makanan saat puasa. Nah, porsi makanan saat puasa itu harus dibagi 40% saat sahur, 50% saat buka, 10% saat malam setelah Anda tarawih, jadi sekitar jam 8 malam. Terus, yang malam ini juga jangan terlalu banyak karbohidratnya, yang 10% terakhir ini. Nah, 40, 50, 10 ini pembagiannya. Ingat, Anda saat ini cuma di rumah aja, jadi modifikasi ini harus Anda jalani dengan tepat supaya tidak terlalu berlebih makanan saat sahur dan juga saat berbuka, malah Anda kelebihan kalori akibat aktivitas fisik juga berkurang ya. Tapi tidak berlebihan tentunya ya. Jadi untuk tidak berlebihannya, kita coba untuk membaca artikel yang lain di website saya di Indra Muhtadi. Kita sudah bahas sering tentang makanan, bagaimana caranya supaya tidak berlebihan. Nah, kita masuk ke yang lebih teknis nih, makan sahurnya. Nah, sebenarnya tidak berbeda antara makan sahur puasa biasa sama makan sahur saat Anda di rumah aja. Hanya yang harus lebih Anda perhatikan itu jenis makanannya. Selagi masih bisa diakses ke pasar atau ke supermarket untuk dibeli. Terima kasih kembali Ibu Estenur 28 ya atas pertanyaannya juga. Nah, jadi tidak jauh berbeda dengan puasa atau bulan Ramadan di luar hashtag di rumah aja atau enggak. Yang penting Anda jenis kalori dan makanannya yang bisa Anda masukkan. Nah, sekarang udah bagus Mbak, silahkan. Sip. Ya, tadi saya terus kok Mbak, nggak berhenti, jadi terus menjawab pertanyaan. Ada 5-6 pertanyaan semenjak Mbak Airin putus tadi. Iya. Halo Jovita. Dengeran ya? Kedengaran Jo? Nah, udah bagus. Iya, sip. Sip. Nah, tadi udah ada sekitar 6 pertanyaan yang udah saya jawab. Pas lagi putus sambung tadi, ya nggak apa-apa. Biasa ini rebutan bandwidth kayaknya. Rebutan bandwidth gara-gara semua orang pakai internet ya. Nah baik, kita sampai ke makan sahur sekarang nih. Nah makan sahur saya bilang tadi, sahabat perfect yang mengikuti dari perfecting.you, tidak harus berbeda jauh dari di luar masa pandemi, tapi yang harus Anda perhatikan karena sekarang lagi masa pandemi harus melihat-lihat jenis kalori yang Anda masukkan. Jangan-jangan terlalu berlebih akibat aktivitas fisik yang kurang. Kita sarankan supaya makan sahur itu enak. Udahlah di rumah, hashtag di rumah aja, berpuasa. Aduh, kayaknya sedih banget gitu ya Jo ya. Jadi minimal makan sahurnya kita bikin enak lah. Nah, pancinglah makan sahur. Makan sahur itu dipancing dulu sama yang anget-anget dan berkuah biasanya. Misal Anda bikin sop atau sayur asam gitu ya, diseruput dulu kuahnya sampai selera makan terbuka, jadi makannya akan lebih banyak ya. Terus hindari makanan yang banyak mengandung gula di sahur. Jadi yang manis-manis sisa buka puasa tadi jangan dibalas habiskin saat sahur. Nanti kalorinya malah lebih tinggi dari yang Anda bakar habis Syawal bulan Ramadan masuk ke hari raya. Kok Bapak gemuk katanya?
bukannya puasa gitu ya. Hindari makanan yang manis-manis saat sahur karena tubuh juga akan memproduksi insulin sangat tinggi pas setelah selesai kita makan sahur, membuat kita lemas di pagi harinya gitu ya, sebelum dia turun lagi. Terus hindari juga makanan yang mengandung natrium tinggi. Nah, makanan natrium tinggi ini akan membuat mulut gampang haus. Bukan mulut ya, Anda gampang haus karena natrium terlalu tinggi. Natrium tinggi itu yang asin ya. Jadi ikan asin, cumi asin, kemudian pecin terlalu banyak, penyedap rasa itu natrium tinggi. Juga kerupuk ya. Kerupuk tidak dianjurkan dimakan di saat sahur. Kalau makan kerupuk nanti di saat buka puasa. Ya, terus kalau bisa jumlah natrium harian Anda, kalau pengen dibanyakin gitu ya, pengen banyak ya makan yang asin-asin, nanti dibuka saat buka puasa. Terus protein harus banyak saat kita sahur. Jadi kalau bisa nasinya segini aja nih. Jangan takut lapar, namanya juga puasa, ada pasti lapar ya. Nggak mungkin nggak lapar. Anda makan nasi sebanyak apapun lagi sahur, 4-5 jam perut kosong ya lapar. Iya. Tapi supaya Anda nggak lemas, nah intinya itu ya, dibagilah cara tubuh untuk memakai sumber energi tadi. Karbohidratnya segini saja saat sahur, nasi, ya kurang lebih segenggaman tangan Anda. Tangan kiri ya, ini terbalik kalau di Instagram ya. Kemudian proteinnya yang diperbanyak. Nah, jadi proteinnya yang harus Anda banyakin nih, sahabat perfect ya semua. Nah, protein itu coba dipilih-pilih, gonta-ganti antara protein hewan, protein nabati, kombinasi dari ikan, ayam, seafood, daging, asal tidak dipantangkan sama dokter Anda, silahkan. Terus minum saat sahur. Berapa persen sih dari 2,2 liter perempuan dan 2,7 liter laki-laki tadi untuk minum saat sahur? 40%-nya saat sahur ternyata, Jo. Jadi kurang lebih kalau 2,5 liter kita bulatkan, 40%-nya berarti 1 liter ya. 1 liter itu saat sahur. Anda harus masukkan ke dalam perut Anda. Kembung dong, dicicil. 4 gelas loh. 2 gelasnya air putih, 1 gelasnya air bermineral tinggi, 1 gelasnya susu. 1 liter 4 gelas ya. Bisa, asal dicoba ya. Nah, kalau minum air putih, cari air yang bermineral ya. Jangan air yang kita demineral. Ya, jangan air yang demineralisasi, jangan air yang reverosmosis. Itu H2O aja isinya, yang Anda butuhkan saat puasa. Apalagi saat puasa itu mineralnya. Jadi pilih air yang mineral tinggi. Makin tinggi mineral yang terkandung dalam air, makin tinggi pH-nya biasanya. Betul ya, Jo ya? Betul. Nah, itu tanda bahwa mineral dalam air itu sangat tinggi. Kecuali yang air yang pH tinggi abal-abal mungkin ya, yang dibikin itu pH-nya. Nah, pH tinggi itu harus berasal dari mineral yang terkandung di dalamnya. Nah, itu dia. Perbagian air juga 40% saat sahur. Terus sahur juga jangan terlalu dini hari. Dekatkan ke waktu subuh supaya Anda puasanya 14 jam, nggak jadi 15 jam atau 15,5 jam gitu ya. Nah, sekarang berbuka puasa. Gimana modifikasinya? Ada sering kita dengar berbukalah dengan yang manis gitu. Nah, ini hadis riwayat Teh Botol Sosro ya. sorry kesebut merek. Merek dong. Ya, kalau sunnahnya Rasulullah kita berpuasa dengan berbuka dengan 3 butir korma. Kalau nggak ada, diganti dengan segelas air putih. Tuh, panduannya aja udah begitu. Jadi bukan semangkok kolak, bukan segelas cendol, semangkok es campur, atau semangkok kacang hijau gitu ya, bubur kacang hijau. Itu sudah berlebih. 3 butir korma aja. Jadi yang manisnya itu sedikit, nggak boleh langsung banyak. Loh, saya pengen bukanya sama es campur, ya udah 3 teguk es campur. Saya pengen bukanya sama kolak, 3 sendok kolak gitu. Terus ngabisinnya kapan? Nanti habis makan.
Kalau pas buka puasa langsung masuk yang manis terlalu banyak, itu insulin jadi sangat tinggi, Anda akan lemas malah. Habis buka puasa perutnya kenyang tapi kok leles ya. Itu karena insulin meroket tinggi. Bagi yang punya kencing manis malah sangat bahaya sekali. Apalagi misalnya harus minum obat pula gitu ya. Nah jadi berbuka itu dengan yang manis terbatas. Atau kalau nggak bisa, air putih aja segelas, air mineral. Hadisnya juga begitu bunyinya. Gitu. Terus hindari es saat berbuka. Ya. Itu yang Enak dicari, es campur. Iya, lagi aus-aus enaknya minum es katanya Mbak. Ya kenapa? Es dapat menahan rasa lapar. Sehingga hidangan yang bergizi dan tidak berenergi kemudian disantap, isinya cuman kalori doang gitu ya, tidak bernutrisi, akhirnya Anda keburu kenyang, perut terlalu kembung gitu dengan yang manis tadi, dengan yang es tadi. Tapi kalau seandainya Anda sudah berbuka, kemudian Anda minum saat makannya dengan air kulkas, gak masalah. Tapi jangan dipecah puasanya dengan yang dingin tadi. Malah coba dengan yang hangat untuk berbukanya dulu. Air putihnya, air putih yang suhu ruangan boleh. Jangan yang terlalu dingin esnya. Gitu. Terus, ini yang sering salah juga nih Jo. Ngebut makannya. Lahap. Jadi kalau kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas azan selesai, la ilaha illallah, beres juga makanan. Wah. Jadi makanannya sepanjang azan maghrib. Itu dipastikan perutnya sakit udah itu. Dan insulin langsung benar tinggi gitu ya, bahaya ya. Nah, itu tentang makan minumnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih jarang dibahas nih. Menjaga kesehatan mulut. Namanya perut kosong, apalagi jam segini, itu dari mulut kita sampai dengan dasar lambung, udah nggak ada makanan lagi tuh yang tersisa. Blong aja kayak tabung kosong. Apapun yang bau di bawah, naik ke atas. Makanya coba deh, cium yang puasa. Makanya kalau di agama Islam bilang, baunya mulut orang berpuasa itu di mata Tuhan sangat wangi ya, karena nilai ibadahnya. Tapi bisa nggak kita menghilangkan halistosis tadi? Bisa, saya nggak bohong loh. Ini nggak bau. Gimana caranya? Sikat gigi kumur-kumur. Sekarang kan zaman modern ya. Udah banyak ya sekarang caranya supaya sikat gigi dan obat kumur kita untuk bisa mengurangi atau malah menghilangkan bau mulut. Berapa kali? Tetap sih kalau mau minimalnya 2 kali ya. Setelah makan sahur sama sebelum tidur. Tapi kalau mau dijadikan 3 kali, siang hari boleh nggak saya berkumur sikat gigi? Nggak ada yang ngelarang kok. Saya juga nggak lihat dari agama dilarang ya. Asal jangan diminum aja Mbak ya. Kalian glek gitu. Jadi batal puasanya. Terus jangan merokok. Rokok bikin mulut bau. Bukan sekedar bau tembakau, bau asap rokoknya, tapi keringnya mulut Anda itu membuat mulut sangat bau saat puasa. Bagi Anda yang suaminya perokok, coba deh bauin mulut suami, pasti lebih bau. Terus gak kalah pentingnya, tadi kan 40% air saat sahur ya Jo ya, 50%-nya saat buka. Berarti 1/4 liter loh itu. Iya. Terdiri dari kuah kolaknya, kuah sayurnya gitu ya. Yang cairan semuanya. Boleh nggak minum kopi? Boleh gitu ya. Nah, tapi nanti jangan ditajelin sama kopi. Nah, jumlahnya 50%, berarti 1/4 liternya sudah di saat buka. 1 liternya saat sahur. Tinggal 1/4 liter lagi ya saat malam. Ada dari berbuka sampai Anda tidur. Nah, gitu. Terus perbanyak makanan berserat. Penting sekali ya. Jangan sampai udahlah makanannya sedikit, volume feses juga sedikit, keluarnya jadi keras gara-gara Anda nggak banyak makan serat. Nggak kurang minum juga bikin sembelit dan feses keras ya.
Jadi banyaklah makanan berserat dan cukupkan minum. Dan ini juga akan membuat kesehatan mulut juga akan lebih baik. Kemudian banyak konsumsi buah-buahan, ini juga akan mengurangi bau mulut Anda selama puasa. Terus disunahkan kita berkumur saat wudhu ya. Nah jadi jangan lupa juga kumur-kumur saat wudhu, tapi jangan ditelen ya. Dulu waktu SD biasanya pas disuruh wudhu senang banget Jo. Soalnya sambil wudhu, tapi itu dulu waktu kecil ya. Jangan jadi kayak anak kecil ya sambil kumur-kumur ditelan, sengaja disisain di mulut gitu ya, akhirnya ditelan. Terus harusnya ini dilakukan sebelum Ramadan ya, periksa ke dokter gigi. Tapi karena pandemi ini sudah bermula sejak Maret ya, kita yang di rumah aja, mungkin Anda juga nggak sempat scaling kali ya. Ya hiduplah dengan itu dulu mungkin. Nanti setelah pandemi berakhir baru di scaling giginya. Ngeri juga ke dokter gigi sekarang. Secara itu bisa menularkan juga. Kecuali nggak terpaksa, juga dianjurkan untuk tidak ke dokter dulu sekarang ya. Tapi kalau giginya bengkak gimana? Ya udah terpaksa ke dokter gigi. Tapi pastikan ngomong sama dokternya supaya alat-alatnya adalah alat yang habis disterilkan. Dia juga pasti pakai APD. Takut juga Anda yang OTG bawa virusnya ke dia kan? Iya. Belum tentu juga dokter gigi mau menerima, tapi telepon dulu aja, dok buka nggak nih gigi saya bengkak, nggak enak dong puasa gigi bengkak, boleh nggak periksa gitu. Biasanya kalau dokter giginya udah kenal, udah langganan bisa mau ya. Belum ada pertanyaan lagi Jo ya? Benar nih pada lemes-lemes ya. Ini pada denger dok, dengerin. Iya. Terus tidur saat puasa, hashtag di rumah aja, nggak bulan Ramadan juga pada tidur siang kayaknya. Tidur saat puasa, kita anjurkannya itu di waktu lohor. Jangan pagi habis sahur, jangan menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa justru saatnya Anda harus berolahraga ya. Jadi saatnya Anda tidur itu waktu lohor. Jadi kalau kita bilangnya sih di bawah jam 3 ya. Dan jam 3 lewat kan udah masuk asar. Makanya saya bilang Mbak Irin jam segini kayaknya banyak yang tidur ini. Kita harus memodifikasi waktu nih selama Ramadan ini. Kapan yang baiknya gitu ya? Terus jam 4 kalau kali ya dok ya? Jam 4 udah keburu mau ngabuburit. Iya. Serba salah, nanti kita diskusikan lagi deh ya. Ini agak lebih sepi dari biasanya nih. Ini jam waktunya bobo siang katanya. Jam 3 baru pada bangun. Udah lewat katanya IG live nih. Gitu ya. Nah itulah dia saat tidur buka puasa di bulan Ramadan ya. Jadi saat Anda, apalagi bagi Anda maksud saya yang ingin menurunkan berat badan, sebaiknya malah di jam 3 sampai buka itu tidak tidur dan saatnya membakar lemak untuk olahraga. Jadi olahraga saat bulan Ramadan itu adalah menjelang berbuka. Supaya nggak terlalu haus karena gerakan olahraganya, kita sarankan antara 1 jam sampai 15 menit menjelang berbuka berhenti buat olahraganya. Jadi nggak usah lama-lama, setengah jam juga udah cukup ya. Tapi karena juga kita harus menjaga olahraganya supaya olahraga yang tidak terlalu memaksa fisik akibat harus menjaga daya tahan tubuh, kita harus melawan COVID-19 ini. Kita anjurkan olahraganya yang ringan, di rumah aja, gampang. Yang punya tangga di rumahnya, naik turun tangga ya. Pelan-pelan aja gitu, setengah jam. Naik nggak nadi Anda kalau Anda punya jam seperti ini, sampai nadinya masuk ke rentang nadi olahraga, udah olahraga. Atau Anda punya skipping, pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut skippingnya. Tak, berhenti, capek, santai. Tapi pas aus, 15 menit lagi kan buka ya. Gitu. Atau punya sepeda santai, Anda bisa pakai sepeda santai dengan beban medium, jangan terlalu berat. Yang punya treadmill juga dengan beban maksimal medium, jangan terlalu ngebut kecepatannya, di bawah 7 km per jam. 15 menit sampai setengah jam, cukup. Itu akan membuat tubuh Anda sehat saat pandemi dan berpuasa, dan juga akan meningkatkan daya tahan tubuh, sama yang paling penting mungkin membakar lemak ya, bagi yang pengen kurus. Dan terakhir adalah hindari merokok di bulan puasa. Kita udah singgung tadi pas bahas pas bahas bau mulut. Tapi yang jelas, rokok lagi puasa,
rokok lagi pandemi COVID-19, tetot. Dok, kalau negatif sama negatif jadi positif loh katanya. Ada loh yang jawab gitu, Mbak. Ada pertanyaan nih. Ada dok nih dari Debulna. Apakah minum perfect pada saat sahur bisa mengurangi bau mulut? Nah, minuman elektrolit dok, itu gimana? Iya, jangankan yang berelektrolit tinggi ya. Air putih yang elektrolitnya biasa saja dengan pH yang netral, atau air mineral lain misalnya RON 88-nya gitu, itu aja kalau Anda cukup minumnya akan membuat bau mulut Anda berkurang. Tes deh. Satu hari itu coba dites, ketika Anda sahur, coba berkurang, minumnya jangan terlalu banyak, sedikit aja. Siang-siang jam segini coba gini. Pasti bau mulut. Nah, apalagi kalau seandainya Anda tidak minum minuman air putih, misalnya cuma teh sama kopi gitu sahurnya. Nah, itu akan lebih bau mulutnya datang. Nah, sekarang apalagi kalau seandainya Anda minumnya air mineral, ya lebih baik lagi. Mineral yang lebih tinggi misalnya akan membuat mineral Anda tercukupi, Anda terhidrasi sempurna, bau mulut pun akan berkurang. Begitu ya Ibu yang bertanya. Yang bertanya itu sahabat siapa? Debulna. Sekarang ada lagi nih, dibacain Jo. Iya, dari Mega Sila. Nah, sebentar dok. Dok, untuk ibu menyusui, apakah asupan air harus sesuai banyak? Aduh, sorry. Nah, dok, untuk ibu menyusui, apakah asupan air harus lebih banyak? Harus lebih banyak dari yang normal? Iya. Bagaimana pembaginya? Anak saya 16 bulan. Bagaimana? Betul dok. Iya. Jo, kayaknya harus beli kacamata positif kamu teh. Masih muda, dok, udah. ini suka hilang-hilang. Oh, hilang-hilang. Teksnya naik turun gitu. Jadi membacanya susah dok. Tutsnya ya? Iya, dia naik turun. Iya, betul sekali Bu. Yang dibilang sama Mbak Jovita tadi, yang 2,2 liter bagi wanita, itu yang wanita yang biasa ya, artinya tidak menyusui. Kalau yang menyusui harus ekstra tambah. Udah pernah kita bahas dulu ya di radio juga ya Mbak Irin ya. Ditambahnya itu sekitar 400 sampai 500 cc lagi. Jadi sama seperti laki-laki berarti. Ya, tapi kan tadi kita patokannya udah 2,5 liter ya. Berarti sekitar 1 liter sahur, 1 liter seperempat dibuka. Nah, mungkin Anda bisa naikkan jadi setengah liter lagi antara buka sampai tidur gitu. Tapi yang penting kalau ibu hamil bukan sekedar airnya saja, tapi juga nutrisi ya, jangan lupa. Banyak yang bertanya sama saya, pasien saya Mbak Irin, dok saya menyusui boleh puasa nggak? Kenapa emangnya? Iya, saya bilang. Puasa kan cuma nggak makan siang doang, saya bilang. Sama berhenti masukin makanan ke dalam mulut. Kan bisa dimasukin di sahur sama dibuka. Bedanya apa? Oh jadi boleh dok ya? Boleh, asal ibu lagi nggak sakit. Kalau ibu sakit pasti dokter yang malah bilang, Bu jangan puasa dulu gitu. Tapi kalau dokternya nggak ngomong apa-apa, silahkan. Malah yang hamil pun, kalau nggak ada penyulit kehamilannya, saya tantang untuk puasa. Bahkan istri saya yang hamil pertama pun ya, saat anak saya yang pertama itu pas 1 full Ramadan dia puasa gitu, karena nggak mens lagi hamil. Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja, malah terasa lebih enak gitu ya. Dibandingkan harus makan siang sendiri, nggak ada yang nemenin gitu ya. Tapi tetap porsi gizinya yang harusnya dimakan selama 24 jam dibagi sama makan siang, kita bagi menjadi 2, hanya sahur dan berbuka. Begitu ya ibu yang menyusui ya. Oke, mudah-mudahan sehat semua Bu, terjauh juga dari COVID-19. Terusin Mbak Jovita nih, panas di belakang ini. Dari Jiman Sutara. Ini kita udah dibahas sama dokter tadi. Dok, waktu yang baik untuk tidur siang antara jam berapa? Dan berapa lama waktu untuk tidur siang selama puasa? Ya, kalau di Islam ada hadis seperti ini Mbak Airin. Tidurnya orang puasa itu ibadah katanya. Jadi selesai sahur, tidur, azan maghrib bangun katanya. Hah? Sehari ada tuh dok? Bangunnya pas sholat lohor sama asar doang. Salah ya. Iya. Jadi tidurnya itu disarankan dikala kita paling lemas-lemasnya, yaitu dikala glikogen sudah habis, sementara lemak belum terbakar, yaitu antara jam 2, setengah 2 lah, sampai jam 3, setengah 4. Atau waktu lohor kita bilangnya. Itu saat-saatnya kita lemas. Jadi gini, saat kita makan sahur,
Kan ada yang manis, ada yang karbohidrat, ada yang protein. Nah, yang gula atau yang manis-manis ya, ini sebentar juga udah habis. Mungkin di jam 8 juga udah habis. Jam 9 apalagi. Mulai lapar ya perut kita yang puasa. Nah, ini mulai dipecah nih. Yang dari yang karbohidrat, protein, yang tadinya dicerna disimpan ke glikogen atau gula hati. Tapi gula hati, tempat penyimpanannya ada batasnya, kayak tangki bensin di mobil, nggak bisa sangat penuh. Nah, ini akan mulai dipecah sekitar jam 10, jam 11, dipakai sama kita beraktivitas sampai sekitar jam 1, jam 2, atau setengah 3, gimana banyaknya Anda makan sahur tadi, habis tuh glikogen. Langsung glukosa dalam tubuh rendah, terasa sangat lemas ya, lapar pasti ya, kita nggak bahas lapar ya. Tapi dengan kondisi seperti itu, tubuh mikir, loh ini nggak masuk lagi nih makanan. Apalagi di hari pertama, hari kedua, atau yang jarang puasa Senin Kemis ya, kaget badannya. Lemesnya lemes banget biasanya. Tapi kemudian pola itu terbentuk. Mulailah dia mengambil yang namanya lemak. Nah, lemak mulai terbakar itu adalah di sekitar jam 3, setengah 4 setelah sholat asar. Di sini kita nggak boleh tidur. Kalau saat pembakaran pemecahan lemak dimulai Anda tidur, nggak berlangsung dia. Sehingga glikogen dibiarin, glukosa dalam tubuh dibiarin rendah, tiba-tiba Anda harus beraktivitas menjelang buka puasa, aduh lelesnya minta ampun. Lemesnya lebih lemes lagi gitu. Jadi kalau mau tidur, di kala tadi ujung-ujung glikogen habis, tapi saat lemak sudah mulai mau dipecah sama badan kita, kita harus bangun. Malah saat kita bangun, Anda beraktivitas fisik di menjelang buka itu, makin lama nyenyak lagi lemak yang terbakar. Bagus bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan. Gitu ya. Berapa lama tidur siangnya? Ya mungkin kalau dilihat dari jam tadi ya, 1 jam maksimal 2 jam udah paling lama lah. Ya setengah jam sampai 1 jam juga cukup. Tapi kalau mau lama ya 2 jaman gitu ya. Kecuali kalau Anda banyak kerjaan ya, nanti dimarahin bos lagi, ditelepon tidur. Kamu kan WFH, kenapa tidur? Kalau di kantor bulan puasa jam segini kan tetap kerja. Sengaja di silent handphonenya. Pas bangun tidur asar, waduh, miss call 10, dari bosnya 9. Gitu ya. Ada lagi nih Mbak Jovita. Iya, ada. Dari Hari Syahtul, Dok. Hanisatul. Hanisatul nih. Dok, tiba-tiba aja bangun tidur suka sakit tenggorokan, tapi nggak batuk, Dok. Dan kalau udah agak siangan, baru nggak sakit tenggorokan lagi. Ya, ini berarti alergi. Jadi kalau Anda punya keluhan yang terkait sama waktu, terkait sama kondisi, habis makan apa, habis minum apa, jam sekian, kemudian hilang, ini berarti alergi. Kalau dilihat dari bangun tidur, kemudian siang hilang, kemungkinan alerginya di cuaca ya, atau suhu. Nah, begini-begini biasanya masuk musim kemarau nanti hilang nih. Ya, tapi saran kita dari medis, kalau seandainya bangun tidur sakit tenggorokan, habis sahur jangan tidur lagi. Terus saat sahur minum air putihnya diperbanyak ya. Terus Anda harus makan sambil minum. Jangan makan dihabisin baru minumnya belakangan. Nah, kalau yang punya masalah gangguan tenggorokan gini, dicicil minumnya sambil makan gitu. Ada orang yang nggak bisa gitu ya Mbak Erin. Minumnya nanti di belakangan. Kesedek. Iya, banyak yang gitu ya, Dok ya. Jadi cuma segelas belimbing doang minumnya. Kurang deh. Ada lagi puasa. Berarti sebenarnya nggak apa-apa ya, Dok, minum di tengah-tengah. Kan suka banyak yang bilang nggak boleh tuh minum di tengah-tengah katanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malah dianjurkannya begitu untuk dicicil ya. Supaya nggak kaget kebanyakan minumnya gitu. Jangan khawatir, sahabat Hanisatul yang bertanya, ini bukan suatu penyakit yang harus diminum obat juga. Toh dengan siang dia hilang ya, ini alergi aja. Tapi kalau emang Anda sangat terganggu, bisa ke apotek, sekarang nggak usah ke dokter. Minta obat anti alergi yang sifatnya tidak bikin ngantuk, dan bukan golongan steroid gitu ya. Nanti bisa dikasih sama dia, Anda minum tuh, di saat kira-kira mau muncul alerginya. Ntar kalau nggak muncul, nggak usah diminum gitu. Kalau ke dokter, kalau yang gini-gini sekarang lagi ditolakin ya. Karena bukan emergency. Iya, betul. Terus makin banyak yang melambaikan-lambai kita nih Mbak, melambai-lambai ke kita. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Nah, iya. Kita mau baca. Dari Gendra Perfect, Dok, mau tanya. Saat mulai puasa ini, pola makan istilahnya mindahin jamnya saja.
Bahkan Betul. kalau buka, nafsu makannya lebih banyak. Hanya Betul. masalahnya minumnya kalah sama makannya. Kira-kira masalah nggak? Masalah buat nggak, lo, masalah. Berat badan Ya apa tetap ya? masalah. Aduh. Ya, ini pasti masih muda nih orangnya, Mbak. Oh, masih muda. Tapi syukurilah nafsu makan yang gede ya. Artinya saat nanti usia sudah 60-70, makan udah nggak nafsu lagi. Tapi bukan berarti nafsu makan yang sangat tinggi tadi, sahabat Gendra, bukan berarti harus dihantam ya. Tetap Anda harus punya rem. Apalagi lagi hashtag di rumah aja. Hati-hati sakit loh. Pertama kalau sakit nggak boleh ke dokter sekarang. Syukur-syukur kalau ada teman dokter yang mau di WA diteleponin. Kalau nggak ada, beli obat, syukur-syukur obatnya benar. Kalau salah, belum lagi kalau Anda makannya nggak dijaga begitu, Anda kena penyakit metabolisme atau malah mungkin Anda sudah punya penyakit metabolisme, hati-hati, bisa-bisa Anda malah resiko tinggi untuk kena penyakit COVID-19. Nah ya nih Mbak, udah tinggal 5 menit lagi, sebentar lagi putus ini. Silakan mungkin bisa ditutup dengan pesan-pesan dari Mbak Airin. Ya. Silakan, Jo. Bagi kabar gembira. Ini sekarang sebenarnya dok yang tadi dibahas di awal juga sebenarnya kita harus jaga pola makan, tapi juga pola minumnya juga ya. Minum, iya. Makan harus dijaga, tapi minum juga kadang-kadang orang lupa. Malah lebih suka Iya. untuk minum minuman yang manis, yang berasa. Iya, Nah, yang betul. tadi udah dokter bahas juga sebenarnya minum adalah yang airnya bermineral, yang asupan airnya juga bagus. Nah, makanya di sini kita ada Perfect. Nah, Perfect Alkalin ini memang minuman yang memiliki alkalin tinggi. Nah, ini yang tadi dokter udah bahas di awal. Gimana caranya supaya daya tahan tubuh kita bagus pada saat kita berpuasa? Salah satunya lewat banyak makanan serat, buah-buahan sayur, dan salah satunya dibantu juga dengan asupan air. Airnya yang memiliki air asupan alkalin tinggi. Nah, makanya sekarang yang di rumah aja bingung nih. Dok, gimana caranya supaya saya mau dapetin air, tapi dalam keadaan saya nggak boleh keluar, ke supermarket juga semua takut. Nah, sekarang makanya Perfect itu hadir, sama Ron juga hadir di Tokopedia. Jadi tinggal masuk ke toko kita di Watertime, langsung ketik aja nih toko Watertime, nanti di situ keluar ada Perfect, ada Ron, tinggal dipilih mau yang mana itemnya. Nah, nanti langsung diproses semuanya dan barang tuh langsung dikirim ke tempat tinggal. Ini terbatas pulau nggak, Mbak? Kita Bandung. cuma area Bandung dan Jakarta. Cimahi. Dan Jakarta. Jakarta juga ada. Oh, Watertime Jakarta, Bandung, Watertime Cimahi. Jakarta. Karena nih follower saya banyak yang di luar pulau juga nih. Nah, kalau di luar pulau nanti bisa DM di Instagram kita atau chat penjual, nanti akan diarahkan ke agen kita di sana. Ah, itu dia, ada solusinya ya. Iya, dan sekarang kan banyak yang ngeluh cari galon, aduh berat bawanya dan sebagainya. Nah, galon pun sama. Ada. Jadi nggak hanya kemasan botol, sampai ke galon pun ada. Galon Perfect yang 10 liter, galon Ron yang 19 liter, refillnya pun bisa, Dok. Iya. Ongkos kirimnya gimana? Kan berat tuh. Nah, ada biaya ongkos kirim tuh pasti ada dok. Nah, cuman kita Iya. itu di Watertime ada voucher potongan ongkir. Ah, 35.000. Nah, jadi sebenarnya Iya. kalau jauh nih bisa nggak? Tetap bisa. Tinggal pakai aja itu voucher promo ongkirnya, nanti bisa dipotong langsung Iya. biayanya. Jadi ada Iya. voucher dari Watertime yaitu potongan ongkir 35.000 dan ada juga voucher-voucher lain dari Tokopedia-nya, Dok. Ada cashback Iya. 60% dan yang lain. Jadi Iya. jangan lewatkan. Makin nggak sering usah keluar belanja di rumah. Tokopedia, biasanya makin sering juga dapat voucher-voucher itu ya. Nah, itu dia, betul. Pengalaman hashtag di rumah aja ini. Betul, Baik betul. sahabat-sahabat semua, waktu kita di Instagram memang dibatasi hanya 60 menit. Tadi saya mulai pas jam 2, berarti kita hanya punya 1 menit terakhir. Mungkin penutupnya adalah Anda harus menjaga kesehatan Anda sebaik-baiknya. Jangan sampai Anda sakit karena puasa ini, malah justru seperti yang saya jelaskan tadi, harusnya malah kesehatan kita akan lebih baik ketika kita berpuasa untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ingat, makin cepat kita bisa mendisiplinkan diri untuk hashtag di rumah aja, nggak jedok gitu ya. Di rumah aja gitu ya, bertahan di rumah aja, insya Allah makin cepat kita melalui pandemi ini. Dan saya harap supaya juga tidak harus mudik dan pulang kampung ya. Jangan dua-duanya ya, mudik enggak, pulang kampung enggak. Ini definisinya ternyata beda, Mbak, antara mudik Iya, sama pulang artinya kampung. beda Kalau loh, Dok. Iya. kalau bisa jangan dua-duanya deh, biar nggak nularin orang yang di kampung ya. Begitu mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas atensi Anda semua.
Nanti kalau ada kabar-kabar kita mau IG live atau Zoom live lagi, kepoin terus Instagram saya di @indramuhtadi INDRAMUHTADI. Yang belum follow saya dari perfecting.you, silahkan di @indramuhtadi dan juga di @perfecting.you. Oke, tinggal 20 detik pas sekali waktunya. Terima kasih Mbak Erin, terima kasih Mbak Jo, terima kasih semua yang sudah bergabung. Sehat selalu, selamat berbuka puasa nanti sore. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.